Kalau kita punya tetangga, wajib dihormati, Pak. Dan tetangga kita itu ada 3. Yang pertama, muslim dan kerabat kita. Yang kedua, muslim dan bukan kerabat kita. Dan yang ketiga, non-muslim. Kalau yang pertama, muslim dan kerabat kita, maka dia punya 3 hak. Hak yang pertama, hak sesama muslim. Hak yang kedua, hak kekerabatan. Hak yang ketiga, hak ketetanggaan. Kalau yang menjadi tetangga kita muslim dan masih kerabat kita ya, adik misalnya, kakak misalnya, paman misalnya, maka ini ada berapa hak, Pak? 3. Yang pertama apa? Hah? Yang pertama hak sesama muslim. Hak yang kedua apa? Hak kekerabatan. Hak yang ketiga, hak tetangga. Insya Allah. Kalau tetangga itu muslim tapi bukan kerabat, maka ada 2 hak. Yang pertama, hak sesama muslim. Yang kedua, hak tetangga. Kalau tetangga kita non-muslim, maka punya 1 hak. Apa itu? Hak ketetanggaan. Apa hak tetangga? Yang pertama, tidak boleh diganggu, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kadang kita, Pak, niatnya sih pengen dakwah, Pak. Lalu antum setel ceramah kenceng-kenceng, biar katanya tetangga denger. Ada nggak yang melakukan seperti itu? Banyak. Ya, setel ceramah radio kenceng-kenceng, tujuannya sih baik sih, Pak, biar tetangga dengerin, tapi caranya salah. Ya, karena belum tentu tetangga bisa dengerin. Bisa jadi tetangga butuh istirahat, bisa jadi dia sakit, bisa jadi dia punya bayi, ya, dan yang lainnya. Bukan dia mau menerima, malah ngomel-ngomel tuh, Pak. Ya. Dan subhanallah, sayangnya Pak, di negeri kita ini yang banyak suka nyakiti tetangga itu malah masjid loh, Pak. Itu masjid itu sholawatan, nyanyi-nyanyi, kenceng-kenceng, orang jadi nggak bisa tidur, apalagi pas puasa, bulan Ramadan tuh, Pak, ngeri, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam. Ini yang pertama, hak tetangga. Yang kedua, hak tetangga apa ya akal Islam? Bahwa tetangga adalah yang paling berhak untuk kasih apa? Kita kasih hadiah. Siapa? Yaitu tetangga yang paling dekat pintu rumahnya ke kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila seseorang masak, falyukthir maraqah, perbanyak tuh kuahnya tuh. Biar apa? Biar tetangga gak cuma mencium wanginya doang. Antum bikin kuenya enak, tetangga mencium, waduh enak banget ini. Sama antum gak dibagi, gak beneran. Kalau antum bikin kue, tetangga mencium wanginya, wajib dibagi, Pak, harus itu. Iya. Ini akal Islam. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah sama tetangga itu. Kata Rasulullah SAW apa? Tahadau, tahabbu, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Iya. Hak yang kedua ya akal Islam dari ketetanggaan, apa itu? Yaitu menjaga rahasianya.
Karena biasanya kita sebagai tetangga paling tahu keadaan tetangga kita. Iya. Apalagi pintunya berdekatan, apalagi kalau yang namanya kontrakan, Mbak. Kita suka mendengar tetangga kita berantem suami istri. Iya. Dan yang lainnya. Kita terkadang tahu keadaan rumah tangganya bagaimana dan yang lainnya. Maka kewajiban kita, Pak, adalah apa? Jaga rahasia mereka. Jaga aib mereka. Iya. Kemudian di antara hak ketetanggaan ya akhal Islam, yaitu jaga kepercayaan mereka. Jangan sampai merusak kepercayaan mereka kepada kita dengan kita melakukan perbuatan yang tidak benar. Makanya disebutkan dalam hadis ya, bahwa berzina dengan istri tetangga 10 kali lipat lebih berat dibandingkan dengan berzina dengan wanita lain. Iya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, Pak, bahwa di antara kebahagiaan seseorang itu ya adalah punya tetangga yang soleh. Kata Rasulullah, arba'atun minas sa'adah. Ada 4 yang termasuk kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama, zaujah salihah, istri solehat. Yang kedua apa? Maskanun wasi, rumah yang luas. Yang ketiga apa? Markabun hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempat apa? Jarun salih, tetangga yang saleh. Masya Allah. Itu 4 rukun kebahagiaan, Bang. Istri solehat, rumah luas, kendaraan nyaman, tapi tetangga kurang ajar. Aduh, tiap hari berantem aja sama tetangga. Atau tetangganya nggak bisa dipercaya, suka nyuri dan yang lainnya. Kita nggak bahagia, Pak. Ya. Maka ini akal Islam ya. Maka kewajiban kita pahami betul tentang hak tetangga itu. Di antara hak tetangga adalah apa ya akal Islam? Kalau dia sakit, kita jenguk. Ya. Jenguk dia. Jangan sampai kita cuek sama tetangga tuh, Pak. Kalau kita tahu tetangga kita sakit, jenguklah dia. Tengoklah dia. Apalagi ya menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa, Pak. Semoga dalam hadis ya, bahwa orang yang ada maridhan, yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, sallat alaihi 70.000 malak hatta yumsi. Maka didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Masya Allah. Ya. Nah ini yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia mengganggu tetangganya. Baik mengganggu dengan lisannya, ataupun mengganggu dengan apa? Perbuatannya. Contoh, mengganggu, Pak. Antum menanam pohon dekat tetangga, sehingga pohonnya itu nyakitin tetangga. Ya. Daunnya bikin halaman tetangga kotor terus misalnya. Maka dalam hal ini tetangga punya hak. Maka ya pohon yang rantingnya menjulur ke halaman tetangga kita wajib dipotong. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu apa? Tetangga. Ya. Wajib dipotong itu. Atau misalnya kita nanam pohon yang besar yang mengakibatkan tembok tetangga kita jadi hancur sama akarnya dan yang lainnya, wajib dicabut itu pohonnya, Pak. Iya. Kalau ternyata itu bisa merusak. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum.